Halo, selamat datang di podcast Orba. Halo. Halo. Ya, Lemes jadi banget ya lagi puasa. Ya begitulah. kita kembali ke formasi awal. Saya Radit. Saya Iga. Saya Rian. Ya, selamat ulang tahun Rian. Wah, Selamat tahun Iga. thank you, Akhirnya thank bisa you, ngucapin. thank you. Ya, thank you, thank you. Setelah seminggu ulang tahun, akhirnya kita bertemu dengan Rian untuk merayakan ulang tahunnya dengan cara membuat podcast. Oke? Yeay, Dan positif ya. ya, kita juga turut berduka cita atas kejadian yang menimpa KRI Nanggala 402 ya. Status terakhir podcast ini dibuat, status terakhirnya adalah Sapsang dan Eternal Patrol ya. Istilahnya apa? Berpatroli untuk selamanya. Ya, saya berpatroli untuk selamanya gitu. Oke, lanjut. Kita sekarang mau bahas apa? Kayaknya ini sih yang lagi rame pinjaman online. Oke, kita mau bahas pinjaman online. Yuh. Gimana pinjaman online tuh? Ya, kan Kenapa rame gitu? Oh iya, ramenya kemarin karena di up artis nggak sih kalau nggak salah kemarin. Iya, saya kemarin lihat juga sih di explore Instagram itu ada artis yang apa kayak Membela korban bilang ke pinjaman pinjaman online ilegal kalau nggak Tapi salah. kita nggak tahu detailnya gimana ya. Cuman itu jadi kayak ide kita di hari ini untuk ini membuat podcast ini. Oke, nah terus kira-kira lah kalau kamu sendiri gak ada pengalaman gak pinjaman online gitu? Nggak pernah sih, ya cuman baca-baca berita aja sih gimana orang-orang pinjaman online gitu. Jadi sebenarnya pinjaman online tuh harus didasari dengan alasan yang kuat gitu, karena sebelum kita memutuskan untuk meminjam online tuh ada banyak cara gitu sebelumnya kan. Jadi kita emang butuh banget, kita punya teman, punya saudara gitu. Dan pinjaman online tuh sebenarnya jahat banget nggak sih? Bunga dan sebagainya gitu. Ya nggak tahu sih, kayak aku sih nggak pernah ya kayak pinjaman online gitu. Cuman sebenarnya kalau dari persyaratan aja ya mereka kan memang mudah gitu ya. Cuman butuh KTP sama identitas. Tapi ya gitu ya, tentu kita ngomongin ininya aja lah, kalau menurut aku ngomongin risikonya aja lah. Semakin kita nggak punya data nasabah itu harusnya kan risikonya semakin besar. Nah, mungkin karena itu kali ya bunganya jadi lebih tinggi gitu kan. Misal nih kalau di bank gitu kan minta data KTP, terus habis itu ada yang minta jaminan gitu kan, ada yang survei, bahkan disurvei kalau kreditnya produktif itu kan berarti istilahnya apa ya itu kan untuk dari sisi banknya untuk meminimalisir resiko gitu kan. Jadi bukannya ribet ya teman-teman ya, kalau misalkan minjem di bank persyaratannya banyak itu ya kita sama-sama tahu lah, kalau ya minjam kan istilahnya ngasih duit gitu kan, gimana caranya usaha ini tetap jalan dengan sehat. Nah ya itu kan jadinya persyaratannya ribet, tapi ya gitu bunga yang ditawarkan juga kompetitif lah istilahnya gitu kan. Antar bank itu juga kompetitif kayak gitu. Ya, kita kan juga jagain nasabahnya juga ya. Maksudnya ini nasabahnya kira-kira kita kan juga nilaiin itu. Kira-kira dia bisa nggak sih balikin gitu. Kalau misalnya nggak bisa atau kita lihat mungkin agak sulit, mungkin gimana kita tawarkan mungkin kredit yang lain atau limitnya dikurangi gitu. Nah gitu sih. Nah kalau nggak pinjaman online ini nggak tahu gimana gitu. Kita juga ya kalau aku sih nggak tahu ya, nggak pernah pinjaman online. Malah aku dapatnya itu negatifnya gitu kalau pinjaman online. Kalau ini tuh masuk pinjaman online gak sih? Apa? Pay letter. Pay letter tuh masuk pinjaman online apa enggak? Kayaknya sih iya ya, dia itu pinjaman online, cuman kan modelnya bisa pakai kartu kredit ya, jatuhnya kan bayarnya di belakang gitu kan. Benar. Itu sih masuk pinjaman online sebenarnya gitu, karena ya yang mengadakan itu kan fintech ya, financial technology ya kayak gitu kan. Itu sih pinjaman online gitu. Oh iya sih benar sih. Dan takut juga sih kalau pinjaman online yang ilegal. Tapi BTW kita bisa cek loh pinjaman pinjol-pinjol yang legal diawasin oleh OJK tuh ada gitu di webnya OJK. Itu soalnya kalau misalnya ilegal nih udah banyak banget loh kasus-kasus kriminal untuk pinjaman online ini. Kayak kemarin tuh ada berita ada orang tiba-tiba ditransfer duit gitu, terus tiba-tiba ditagih padahal dia sebenarnya
nggak Oh, minjem. jadi modusnya di transfer Transfer. dulu. Mm-mm. Terus habis itu ditelepon diminta lagi uangnya. Berapa? Iya. Diminta lagi dengan alasan itu pinjaman online. Iya. Mengajukan terus habis itu dicairkan. Iya, dan itu ditagihnya plus bunga. Hah? Aneh kan ya. Iya, Ah. itu modus banget sih. Itu Tapi sebenarnya itu juga terjadi karena dia itu ini ya, si nasabah calon peminjamnya itu kan dia kayak mengakses gitu ya. Kalau aku nggak salah lihat beritanya, dia mengakses web pinjaman online ilegal itu, terus dia sudah masukin datanya dia, nama, apa namanya, kontak sama nomor rekening kalau nggak salah. Tapi dia memang belum minjem. Nah, tapi dari data itulah pinjaman online ilegal itu pakai modus Ya Masuk. sih, lagi. maksud aku juga aku berpikir gitu, kok bisa gitu loh, dia itu tahu nomor rekening, tahu nama nasabahnya gitu kan. Istilahnya minimal nomor rekening lah. Orang kalau mau ngawur aja dia non siapa kan dia nggak tahu nomor HP-nya. Ini udah tahu nomor HP sama nomor rekening kan, berarti mungkin ada identitas yang bocor gitu kan. Nah, makanya teman-teman kita perlu menjaga kerahasiaan identitas kita dengan cara mendengarkan episode Iya. artikelnya. Nyambung ya, Keamanan data ada bridgingnya pas ya, bridgingnya bisa ya. Oke, Iya. oke. Nah, oke gitu. Terus kalau kamu bro, ada apa pengalaman nggak pinjaman online gitu? Enggak sih, tapi aku pengen ini sih, maksudnya pinjaman online itu juga enggak selamanya negatif ya. Maksudnya sebenarnya pinjaman online itu kan sangat berguna untuk orang-orang yang mungkin tidak bisa mendapatkan pinjaman dari bank gitu kan. Nah, jadi mereka mungkin entah itu tidak karakteristiknya yang apa namanya kita itu karakternya karakter kemudian kapabilitas gitu. Risk acceptance kriteria. Iya, ya semacam RAC. itu. Nah, itu mungkin kan belum memenuhi, tapi mereka masih sangat membutuhkan, jadinya bisa. Tapi ya itu tadi apa namanya, karena kebutuhan itu, tapi dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang di pinjaman online ilegal itu, akhirnya jadi banyak yang apa kasus-kasus seperti itu. Kalau aku lihat itu tahun lalu katanya ada sekitar 3.000 yang dilaporin ke Satgas Satgas investasi gitulah yang di Oh, ada ya di OJK ya. Oh, udah kayak COVID ya dia ya. Iya, Ada Satgasnya Satgas ya. juga ya. Ya karena memang sudah banyak ininya ya, apa namanya, Kasus. kasusnya dan Jadi modusnya. sebenarnya emang kalau misalnya kita benar-benar bisa melek berita ya, mulai ini kita aman-aman aja sih, mau pinjaman online gitu. Asalkan kita benar-benar membaca terms and conditionnya. Jadi kayak harus bayarnya gimana, bunganya bakal berapa, kalau telat bakal kena bunga berapa, tagihannya tiap bulan apa tuh, kayak harus benar-benar kita baca banget gitu, jangan langsung centang oke aja gitu. Biasanya orang kan gitu, kita harus baca. Iya sih, sama itu sih sebenarnya kayak penipu-penipu itu kan nggak cuma pinjaman online ya, mungkin hadiah atau apa itu kan dapat data nomor telepon sama data nama kita kayak gitu kan. Nah, ya ini ada sih juga kasus, aku punya anak buah gitu kan, dia di SMS, bukan dia sih, aku yang di SMS, di WA. Kok dia tahu Jadi- nomor bosnya? Nah, jadi nggak tahu nih. Jadi kayaknya kontaknya ini anak buahku ini bocor, kontak mungkin daftar kontaknya gitu ya. Ya beberapa temenku juga gitu yang di kantor di WA kalau atas nama ini itu nomor HP ini itu melakukan pinjaman. Ada kok nih, aku sebut aja ya, apa namanya, Mega Uang waktu itu. Dia itu kayaknya ilegal gitu. Aku lihat apa kan WA kan, aku lihat fotonya bule cuy. Ini mana ada gitu kan, bule kerja di fintech apa pinjaman online terus nagih pula gitu kan, bule pakai headset apa Cisco gitu. Nah, habis itu udahlah, habis itu ya udah kan nggak gubris, aku langsung konfirmasi ke anak buah ini. Ya dia bilang aku nggak pernah kok pinjam di situ gitu kan. Terus habis itu ditelepon lah, ya namanya sesama penagih ya gitu kan, mungkin dia juga telepon gitu, itu emosi katanya si siapa sih yang tadi nge-SMS itu juga apa marah-marah, bapak balikin gitu uangnya gitu. Loh, saya nggak pernah pinjam mega uang tuh apa, kantornya di mana gini ya, misalnya ngeyel, ya udah bapak pinjam ini balikin, kita kan nggak ada kantor gitu lah. Nah habis itu ya udah saya harus balikin bapak, saya pinjam berapa sih kemarin, bapak pinjam 5 juta gitu.
Yaudah sekarang saya balikin berapa, 5 juta. Gimana balikinnya kok sama gitu kan? Sama anak bapak malah ditantang. Orang pinjem, balikinnya harus sama gitu kan. Itu kan udah kelihatan nipu gitu kan. Maksudnya udah bapak balikin 5 juta. Ya, itu kelihatan nipu gitu loh. Jadi ya teman-teman hati-hati juga gitu ya, untuk yang mungkin dapat pesan terus habis itu atas nama temennya, mending jangan langsung ngegas sama temennya, dikonfirmasi dulu pertama. Kedua, ya kalau ada yang kayak gitu nggak usah digubris. Yang tadi nge-WA itu cuman cukup informasikan ke orangnya yang tadi disebutkan di situ. Misalnya teman kita ya, kasih tahu temen, bro ini apa ditagih gitu. Nah mungkin dengan kayak gitu ya istilahnya ya udahlah, menjaga privasi dia juga kayak gitu. Iya. Kalau yang itu kan mungkin pinjaman online ilegal ya. Sebenarnya ya itu tadi kalau misalnya kita ke pinjaman online yang enggak yang terdaftar yang diawasi OJK, itu harusnya ya proses penagihannya itu pasti ya 11-12 lah sama tempatnya Bang Radit ini. Saja lu. Iya, harus ada etikanya ya kan ya. Ada proper. Ya semua ya maksudnya ya gitulah. Kalau mau aman sih ya memang better pinjem di bank gitu. Sekarang juga bank itu kan banyak yang udah bertransformasi gitu kan, lebih persyaratannya nggak ribet. Terus habis itu ya yang kredit tanpa agunan kayak gitu, kredit multiguna Iya, gitu. malah itu katanya kredit yang tanpa agunan kayak gitu tuh gurunya lebih gampang daripada kita apply kartu kredit. Oh iya. Langsung dapat. Ada temanku dia nggak punya kartu kredit kan, dia pengen udah apply nih kemana-mana bank-bank, terus lewat ada salah satu aplikasi yang itu C something itu. Nah itu nggak pernah tembus, tapi dia ngajuin KTA tembus langsung. Wah. 3 hari cair. Oke. Tapi emang biasanya kalau misalnya dia sudah ada penghasilan, misal karyawan apa dengan penghasilan yang sudah, kan kalau karyawan itu kan pasti udah penghasilannya tetap ya, selalu ada gitu kan. Ya, pasti kayak akan lebih gampang masuk kan. Lebih gampang masuk kalau KTA gitu. Oke. Karena limitnya juga nggak terlalu tinggi juga. Limitnya nggak terlalu tinggi. Kalian para penipu tetap harus bertobat karena ini masih bulan Ramadan. Oke. Kalian pinjol ilegal itu bertobatlah. Dan teman-teman juga jangan asal nge-share data pribadi lah. Dengerin podcast kita sebelumnya. Iya. Dan kalau benar-benar harus ya, pertama adalah lihat ke laman OJK, lihat yang pinjol yang berizin dan diawasi. Paling enggak di situ pasti mereka bunganya pasti juga sudah diperhitungkan, kemudian metode penagihannya juga at least proper lah, enggak ada syarat-syarat yang standar gitu lah. Oke, see you on next. Udah nggak lucu Kok see you ya? Kok see you ya? Kan ini kuping yang bekerja.